Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi dengan Bu Rini di video pembelajaran IPA. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari macam-macam penyerbukan. Setelah anak-anak menyimak video kali ini, Bu Rini berharap anak-anak bisa mengidentifikasi macam-macam penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Nah, penyerbukan itu sendiri sudah anak-anak pelajari di video sebelumnya, yaitu peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di kepala putik. Nah, macam-macam penyerbukan itu ada dua dasar. Yang pertama, berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantaranya, itu penyerbukan dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah anemogami, kemudian ada zoidiogami, kemudian ada hidrogami, dan juga ada antropogami. Nah, apa arti dari anemogami, zoidiogami, hidrogami, dan juga antropogami? Nanti anak-anak bisa lanjut di slide berikutnya. Nah, dasar yang kedua dari perbedaan penyerbukan, pembeda dari macam-macam penyerbukan adalah berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, di sana juga ada 4 macam. Yang pertama autogami, kemudian ada geitonogami, kemudian ada alogami, dan yang terakhir ada hibridogami. Langsung saja kita ke macam berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantaranya, tadi ada yang pertama adalah anemogami. Anemogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh perantara angin. Angin itu kan bahasa latinnya adalah anemo. Jadi kalau anemogami berarti penyerbukan yang dibantu oleh angin. Kemudian yang kedua ada zoidiogami. Zoidiogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Ada lebah, kupu-kupu, burung, dan serangga yang lain. Kemudian yang ketiga ada hidrogami. Dari kata hidro berarti hidrogami ini adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Dan yang terakhir adalah antropogami. Antro itu manusia. Jadi antropogami ini penyerbukan yang dibantu oleh manusia, terutama petani dan juga para peneliti. Yang pertama ada anemogami. Seperti namanya anemo, maka anemogami itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Prosesnya bagaimana? Ketika ada angin bertiup, maka serbuk sari itu ikut terbang bersama angin dan kemudian jatuh pada putik di bunga tumbuhan yang lain. Kalau di gambar ini contohnya adalah jagung. Ya, kemudian ciri-ciri bunga dari tumbuhan yang sering melakukan penyerbukan secara anemogami itu yang pertama, mahkota bunga ukurannya kecil. Anak-anak bisa lihat di gambar kanan atas itu adalah jagung. Nah, kemudian yang kedua, warna bunganya tidak mencolok. Mahkota bunga berukuran kecil ini memungkinkan dia mudah sekali terbawa angin. Kemudian memiliki tangkai sari yang panjang. Jadi kalau tangkai sarinya panjang, serbuk sari itu akan mudah sekali tergerakkan oleh angin. Tidak memiliki kelenjar madu atau nektar, serbuk sarinya ringan. Nah, serbuk sari yang ringan ini banyak dan juga berbulu ini itu sangat mudah terbawa oleh hembusan angin. Kemudian kepala putiknya besar dan juga kadang berbulu. Nah, berikut ini adalah contoh tumbuhan yang biasanya melakukan penyerbukan dibantu oleh angin. Yang pertama ada padi, kemudian jagung, dan juga gandum. Yang kedua, zoidiogami. Zoidiogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Hewan-hewan apa saja yang bisa membantu penyerbukan? Ada
Hewan yang sering bisa membantu penyerbukan itu yaitu serangga, bisa kupu-kupu, lebah, bisa juga kelelawar, bisa juga bekicot, dan juga ada burung. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang biasanya dalam proses penyerbukannya dibantu oleh hewan itu adalah mahkota bunganya besar. Kemudian warna mahkota itu mencolok. Jadi warna mahkota yang mencolok ini menarik berbagai serangga ataupun burung untuk mendekat ke mahkota itu. Kemudian memiliki bau yang khas atau harum. Dan juga yang terakhir adalah memiliki kelenjar madu atau nektar. Jadi kan hewan-hewan itu seperti serangga itu kan menyukai nektar. Jadi ketika mereka mendekati bunga untuk mengambil nektar itu tanpa sengaja itu mereka ikut merontokkan serbuk sari sehingga jatuh di kepala putik. Nah, itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Nah, ini contoh dari penyerbukan yang dibantu oleh lebah. Ketika si lebah itu menempel pada bunga yang pertama, misalnya lebah itu pas mencari nektar. Nah, tanpa sengaja serbuk sari itu nempel di kakinya si lebah. Kemudian si lebah terbang ke bunga yang kedua. Di bunga yang kedua, serbuk sari yang menempel di kaki yang lebah tadi itu jatuh di kepala putik, sehingga terjadilah penyerbukan yang dibantu oleh hewan ini. Nah, contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan seringkali dibantu oleh hewan itu adalah bunga mawar, bunga sepatu, dan juga bunga kenanga. Yang ketiga ada hidrogami. Hidro itu artinya air, sehingga hidrogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh air. Nah, biasanya air yang membantu penyerbukan ini adalah berupa air hujan. Air hujan ini merontokkan serbuk sari sehingga dia bisa jatuh dan menempel di kepala putik. Nah, ini adalah prosesnya. Dari tetesan-tetesan air hujan itu membuat serbuk sari jatuh dan mendekat di kepala putik. Contoh tumbuhan yang melakukan penyerbukan yang dibantu oleh air itu biasanya adalah ganggang. Selanjutnya, antropogami. Antropogami itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, mengapa dibantu oleh manusia? Itu ada kondisi tertentu dari bunga-bunga yang mana mengharuskan atau disarankan untuk dibantu oleh manusia dalam proses penyerbukannya. Nah, ciri-cirinya itu adalah bunga tunggal. Jadi hanya satu bunga dalam satu tangkai. Kemudian yang kedua, kepala putiknya dalam kondisi tertutup. Jadi kita membantu untuk membuka kepala putiknya. Kemudian serbuk sarinya sulit rontok. Jadi kita bisa menempelkan serbuk sari itu di kepala putiknya. Kita bisa membantu seperti itu. Selanjutnya adalah macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama autogami atau penyerbukan sendiri. Kemudian yang kedua geitonogami atau penyerbukan tetangga. Kemudian yang ketiga ada allogami atau penyerbukan silang. Dan yang keempat hibridogami atau penyerbukan bastar. Kita ke penyerbukan yang pertama yaitu autogami atau penyerbukan sendiri. Apa itu autogami? Autogami itu terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga sempurna yang mengandung serbuk sari, benang sari dan juga putik. Nah, benang sari dari bunga itu menghasilkan serbuk sari yang nantinya jatuh pada bunga itu sendiri. Nah, ini contoh dari penyerbukan sendiri atau autogami. Serbuk sari dalam satu bunga jatuh di kepala putik pada bunga itu sendiri.
Kemudian yang kedua ada geitonogami atau penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini adalah terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Jadi tanamannya masih satu jenis dan masih satu pohon, hanya saja dalam satu pohon itu terdapat lebih dari satu bunga. Nah, bunga-bunga yang berada dalam satu pohon itu memungkinkan terjadinya penyerbukan tetangga atau geitonogami. Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Bunga-bunga itu masih berada dalam satu pohon. Ini juga bisa. Jadi serbuk sari dari bunga salah satu bunga di satu pohon itu jatuh ke kepala putik pada bunga lain yang masih dalam satu pohon, atau bisa juga seperti ini. Jadi masih dalam satu pohon. Kemudian yang ketiga itu adalah alogami atau penyerbukan silang. Penyerbukan silang terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, namun masih dalam satu jenis tumbuhan. Prosesnya seperti apa? Nah ini kan sudah berbeda pohon, tapi jenisnya masih sama, seperti itu. Itu bisa terjadi penyerbukan yang dinamakan penyerbukan silang. Bisa juga seperti ini. Masih sama-sama bunga sepatu, hanya saja tanaman bunga sepatu itu berdekatan, sehingga memungkinkan terjadinya penyerbukan silang pada tanaman lain tapi masih satu jenis. Dan yang terakhir itu adalah hibridogami atau penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda jenis tapi masih dalam satu famili. Jadi contohnya seperti ini. Penyerbukan bastar itu terjadi ketika lain bunga kemudian berlain tanaman atau lain pohon dan juga lain jenis, tetapi masih dalam satu famili, masih dalam satu kelompok atau satu keluarga, seperti itu. Ini adalah penyerbukan bastar atau penyerbukan silang. Seperti yang anak-anak lihat di pohon pertama itu bunganya berwarna orange, sedangkan pohon kedua bunganya berwarna ungu dan bentuk mahkotanya berbeda. Namun jika anak-anak amati itu strukturnya masih sama. Nah, itu adalah masih dalam satu keluarga, tapi berbeda tanaman, berbeda pohon, dan beda jenis. Seperti itu. Ini dinamakan penyerbukan bastar. Oke, kita ke latihan soal. Nomor 1, proses penyerbukan yang dibantu oleh angin memiliki ciri bunga yang bagaimana? Bisa anak-anak sebutkan 2 atau 3 saja. Nomor 2, proses penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda jenis namun masih dalam satu famili. Ya, beda jenis, beda pohon, tapi masih dalam satu famili. Itu disebut apa? Nomor 3, perhatikan gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Penyerbukan yang terjadi pada gambar tersebut dinamakan penyerbukan apa? Baik, sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak semakin memahami tentang macam-macam penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan. Dari Bu Lini, bila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.